Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai belati atau pisau dari tulang kaki burung kasuari dari Papua. Dan ini menjadi semacam senjata tajam. Kalau kita merenungkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, tidak banyak yang mempunyai senjata api pada waktu itu. Perang dengan bambu runcing, perang dengan alat-alat tradisional yang menjadi senjata-senjata, parang, tombak, dan apa adanya. Dan ini menjadi senjata untuk menggapai kemerdekaan, untuk mengalahkan musuh. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Pada saat ini kita peringati hari ini ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Merdeka! Saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan membuat kita menjadi bangsa yang dihormati. Dan kita pun selalu menjadi warga negara yang mempunyai harga diri, yang selalu berusaha untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita prihatin dengan segala kejadian yang ada di negara kita. Dengan drama-drama penegak hukum, terutama polisi yang sekarang baru rame. Bukan polisi pada institusi tetapi oknum. Walaupun oknumnya jumlahnya banyak, tetapi itu yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, padahal rakyat membayar pajak. Kalau kita ketemu Yesus, kita bisa bertanya, bolehkah kita membayar pajak atau tidak? Nah, dalam Injil hari ini, kita akan mendengarkan kisah orang-orang Farisi yang bekerja sama dengan orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka bisa menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan pendukung Herodian untuk bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dengan jujur juga mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus tahu kejahatan mereka, karena mereka hanya mau mencobai Yesus, mencari kesalahan Yesus. Maka itu mereka yang biasa bermusuhan dengan orang-orang Herodian. Herodian itu pro pemerintah, anti kritik terhadap pemerintah. Maka kemudian mereka mengajak Yesus atau mengajak orang Herodian, Farisi untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus menjawab harus bayar pajak, maka orang Farisi itu akan marah. Tapi kalau Yesus menjawab tidak perlu bayar pajak, maka orang Herodian yang akan melempari dia dengan batu. Maka kemudian Yesus mengatakan, "Hai orang-orang jahat, mengapa engkau bersekongkol ingin membunuh, ingin mencobai aku? Hai orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk membayar pajak itu." Lalu mereka menunjukkan mata uang dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah di mata uang itu?" "Gambar dan tulisan Kaisar," jawab mereka. Lalu Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini sedang menghadapi ujian krisis. Harga-harga mulai naik. Kita sudah mendengarkan isu bahwa BBM juga nampaknya gejala-gejala mulai langka, terutama yang subsidi Pertalite, sementara yang non subsidi harganya dalam hitungan bulan
atau bahkan hitungan minggu itu sudah naik beberapa kali, dan itu kemudian mengkhawatirkan, menjadi tanda bahwa harga-harga mau naik. Tetapi di sisi lain kita mengetahui pejabat ini ditangkap korupsi, pejabat itu kok rombongan, pejabat ini kemudian membuat kepersekongkolan untuk mendapatkan keuntungan, dan ini memuakkan orang-orang yang membayar pajak seperti rakyat kecil yang tidak dapat apa-apa, hanya diperas terus dengan membayar pajak. Bagaimana mungkin orang harus bayar pajak ini, pajak itu, belanja dengan sedikit saja sudah harus bayar pajak makanan itu, tetapi pajak yang dikumpulkan dari rakyat banyak, bahkan rakyat kecil, itu kemudian dimakan oleh pejabat-pejabat, dipakai untuk jamuan pesta pora, bahkan untuk banyak orang, bahkan sampai triliunan, dan membuat orang-orang menjadi bertanya-tanya. Hari ini saya didatangi oleh seorang ibu, sebetulnya mulai beberapa hari yang lalu itu, yang cucunya sakit. Dia diopnam di rumah sakit, dia bingung karena yang di rumah suaminya itu seorang nenek ya, suaminya sudah tidak bisa bekerja karena matanya sudah kabur dan sudah tremor. Sementara anak mantunya laki-laki itu atau bapak dari bayi itu stroke, sementara ibunya menjagai bayinya dan neneknya ini yang menjadi tulang punggung keluarga, bingung bagaimana caranya. Lalu kemudian nenek itu ketemu saya, minta supaya dibantu, bagaimana tidak dibantu uang tetapi minimal dibantu supaya pembayarannya nanti kalau keluar rumah sakit itu bisa tempo, karena dia harus pulang dulu untuk mencari uang itu. Sementara dia sendiri harus menjagai ibu dan bayinya itu, anak dan cucunya di rumah sakit, tidak bisa kemana-mana karena dia harus mencarikan susu, mencarikan makan untuk ibunya. Dan itu yang terjadi. Dia tidak berpikiran bagaimana bisa mencuri uang negara, bagaimana bisa mencuri uang rakyat, tetapi dia yang selalu membayar pajak untuk bumi dan bangunan, pajak apapun, dia mulai bingung bagaimana ini untuk menghidupi ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa hari kemerdekaan RI yang ke-77 ini, melihat bagaimana rakyat kecil yang tidak mampu, yang masih harus berjuang. Di sisi lain melihat orang-orang kaya yang mencuri uang rakyat, uang negara, uang BUMN, uang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini menjadi sesuatu yang bertanya. Mungkin pertanyaan ini kalau tidak mau mencobai Yesus, itu pertanyaan yang pas. Bolehkah membayar pajak pada kaisar atau tidak? Kalau saya bayar pajak hanya untuk dikorupsi, tetapi kalau tidak membayar pajak, fasilitas kemudian jalan juga tidak akan mendapatkan perbaikan, fasilitas-fasilitas umum. BPJS juga kemudian tidak bisa didapatkan aksesnya, dan rakyat kecil tadi juga tidak mendapatkan akses KIS, KIP. KIP itu pendidikan, KIS ya, kesehatan, jaring-jaring pengaman kesehatan itu yang katanya diberikan secara bebas cuma-cuma. Nah, itu dari pajak-pajak, tetapi kadang-kadang tidak sampai pada orang-orang kecil seperti ibu tadi yang selalu mendapatkan kesulitan ketika terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan, yaitu keluarganya sakit seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita tetap membayar pajak, tetapi juga kita harus mengawal bahwa pajak itu benar-benar diberikan kepada yang berhak, untuk fasilitas umum, untuk orang kecil yang membutuhkan, karena fakir miskin ditanggung oleh negara. Semoga kita tidak akan mencuri uang-uang rakyat ini yang
berasal dari pajak, tetapi kita mencoba mendukung pembayaran pajak, tetapi juga mengawasi untuk akhirnya kesejahteraan bersama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan